Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkar Fikri Hidayat dengan NPM 2022-4350-1310 dari kelas S6H ingin mempresentasikan tentang tugas akhir penulisan ilmiah. Ini standar seri 1 dengan cover yang seperti ini, Bu. Lanjut saja langsung. Ini yang kedua dari latar belakang dari presentasi saya, yaitu PT Jata Mas Laras merupakan perusahaan bergerak di bidang produksi dan distribusi kemasan plastik yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan industri, manufaktur, dan konsumen. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia, khususnya karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi, distribusi, dan manajemen. Oleh karena itu, proses penilaian karyawan yang menjadi aspek sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Namun dalam praktiknya, pemilihan karyawan terbaik seringkali dilakukan secara subjektif berdasarkan penilaian langsung dari atasan tanpa standar penilaian yang terstruktur dan sistematis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara karyawan, menurunkan motivasi kerja, serta berpotensi menciptakan konflik internal. Di sisi lain, manajemen juga membutuhkan sistem penilaian yang transparan dan adil agar proses evaluasi kinerja karyawan dapat dilakukan secara objektif. Pemilihan karyawan terbaik seringkali dilakukan secara subjektif berdasarkan penilaian langsung dari atasan tanpa sadar penilaian yang terstruktur dan sistematis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat membantu manajemen dalam melakukan penilaian karyawan secara lebih terstruktur dan berbasis data. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam SPK adalah metode Simple Additive Weighting atau yang bisa disebut SAW. yang dikenal efektif dan menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan sebagai kriteria penilaian. Metode SAW bekerja dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan menjumlahkan nilai dari alternatif yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Dengan penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW di PT Jata Mas Laras, diharapkan proses pemilihan karyawan terbaik dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan akurat. Sistem ini tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan secara manajerial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan secara keseluruhan. Oke, kali ini lanjut di slide berikutnya, yaitu nomor 3, identifikasi masalah. Pada tahap awal ini, peneliti melakukan observasi di PT Jata Mas Laras untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Ditemukan bahwa proses seleksi masih dilakukan secara manual dan cenderung subjektif, karena tidak menggunakan sistem yang terstruktur dan berbasis kriteria yang jelas. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya kesalahan dalam penilaian karyawan yang layak mendapatkan predikat terbaik dari hasil identifikasi tersebut. Peneliti merasa perlu untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang mampu membantu dalam proses penilaian dalam pemilihan karyawan terbaik secara objektif dan terukur menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Ini lanjut di 3,2 atau batasan masalah. Agar penelitian terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. 1. Sistem hanya digunakan untuk membantu proses penilaian dan pemilihan karyawan terbaik bulanan di PT Jata Mas Laras. 2. Penilaian karyawan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan, seperti kedisiplinan, kehadiran, kualitas kerja, dan tanggung jawab. 3. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting. 4. Sistem ini bersifat offline dan tidak berintegrasi dengan database internal perusahaan, sehingga data karyawan akan diinput secara manual oleh admin. 5. Sistem tidak mencakup proses rekrutmen atau evaluasi karyawan baru. Ini lanjut ke 4,1, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada 3, Bu. 3. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam proses pemilihan karyawan terbaik di PT Jata Mas Laras. Nah, yang kedua, apa saja kriteria yang digunakan dalam proses penilaian karyawan terbaik? 3. Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam membantu pengambilan keputusan pemilihan karyawan terbaik. Nah, ini lanjut ke 4,2, yaitu tujuan penelitian.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu PT Jaya Mas Laras dalam memilih karyawan terbaik secara objektif. 2. Menentukan kriteria penilaian yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam menilai kinerja karyawan. 3. Menerapkan metode SAW untuk menghasilkan perhitungan nilai yang akurat dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Lalu dilanjut 5. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 1. Bagi perusahaan atau PT Jaya Mas Laras. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam bentuk sistem pendukung keputusan atau SPK yang mampu membantu perusahaan dalam melakukan penilaian dan pemilihan karyawan terbaik secara lebih objektif, terstruktur, dan berbasis data. Dengan sistem ini diharapkan proses evaluasi kinerja karyawan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan mengurangi potensi subjektivitas yang selama ini terjadi. 2. Bagi manajemen sumber daya manusia atau HRD. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi alat bantu efektif bagi divisi HRD dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan karyawan terbaik. Adanya sistem ini mempermudah evaluasi karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, serta meningkatkan efisiensi kerja dan akuntabilitas dalam proses penilaian. Ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam pengembangan sistem informasi berbasis keputusan, serta menambah wawasan dan pengalaman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian secara sistematis dan ilmiah. 4. Bagi dunia akademik dan pengembangan sistem informasi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan dalam studi lebih lanjut mengenai penerapan metode pengambilan keputusan multi kriteria, khususnya metode SAW dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan pengembangan aplikasi penunjang keputusan. Lanjut, poin 6, landasan teori, yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK ini menurut Kustrini dalam Gunawan 2021 mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan sistem informasi interaktif yang menyajikan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Mengemukakan bahwa sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi-struktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Menurut Pratama Ardanugroho tahun 2021, SPK mampu membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia, terutama dalam situasi yang kompleks dan sulit dipecahkan hanya dengan intuisi. Lanjut, masih di landasan teori 2, yaitu karyawan terbaik. Pemilihan karyawan terbaik merupakan salah satu sarana di mana perusahaan dapat menyampaikan penghargaan dalam bentuk ucapan terima kasih terhadap kinerja karyawan serta menunjukkan performa karyawan. Hal ini didukung dalam jurnal yang membuktikan bahwa adanya korelasi antara apresiasi dengan kinerja karyawan dan menunjukkan bahwa penghargaan sangat berpengaruh pada hasil kerja karyawan. Itu kutipan Rangga Pratama tahun 2022. Dan juga ada menurut Safrianto tahun 2022, pemilihan karyawan terbaik ini menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Maka perlu adanya pengembangan terhadap karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga bisa menunjang kualitas layanan perusahaan. Nah, di variabel yang ketiga yaitu ada metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau multi attribute decision making yang biasa disebut MADM, yang sederhana dan efisien. Metode ini melibatkan proses pembobotan dan normalisasi nilai dari setiap alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan sebelumnya menurut Yuliani dan Ramadan tahun 2023. SAW juga memungkinkan penilaian alternatif secara lebih adil karena mempertimbangkan bobot pentingnya masing-masing kriteria. Hasil akhir diperoleh dari penjumlahan nilai normalisasi yang dikalikan dengan bobot. Nah, slide ketujuh yaitu penelitian yang relevan. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik metode dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Ini saya ngambil salah satu contoh aja Bu dari Word yang udah saya bikin. Yaitu salah satu contohnya referensinya itu dari Muhammad Aji Prasetyo tahun 2024 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Karyawan Terbaik pada PT Latisa Dharma Kosmetik Bogor yang menggunakan metode SAW. Hasil penelitian ini menghasilkan sistem yang membantu perusahaan dalam memilih karyawan terbaik secara objektif dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan.
8. Metode penelitian. Itu ada waktu tempat penelitian. Di penelitian ini dilaksanakan di PT Jaya Tamas Laras selama periode April 2025 hingga Juli 2025. Rangkaian kegiatan mencakup identifikasi masalah, studi kepustakaan, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, implementasi, evaluasi, serta penulisan laporan. Dan tempat penelitian ini juga Bu dilakukan di PT Jaya Tamas Laras juga, yang beralamat di Jalan Raya Narogong, Dusun 2, RT 17 RW 5, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, di kelompok 3,2 tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu ada identifikasi masalah Bu. Peneliti melakukan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses pemilihan karyawan terbaik yang masih dilakukan secara manual dan subjektif. Permasalahan ini menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Yang kedua, studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan referensi dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan dan metode SAW guna memperkuat landasan teori. Nah, lanjut ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak HRD, serta dokumentasi internal perusahaan. Terus juga 4. Analisis dan perancangan sistem. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis terhadap keputusan sistem dan perancangan sistem SPK, termasuk desain antarmuka dan struktur perhitungan menggunakan metode SAW. Kelima, ada implementasi dan pengujian sistem. Jadi sistem ini dibangun menggunakan tools yang sesuai, misalnya PHP, MySQL, atau yang lainnya Bu. Terus yang keenam ada evaluasi dan penarikan simpulan, yaitu evaluasi dilakukan dengan membandingkan efektivitas sistem sebelum dan sesudah implementasi. Lanjut 3.3 metode pengumpulan data, yaitu ada 1. Data primer, melakukan pengamatan langsung terhadap proses penilaian karyawan di lapangan atau sesi wawancara yang dilakukan dengan pihak HRD untuk mengetahui kriteria penilaian. Terus juga 2 ada data sekunder, yaitu bisa dokumentasi meliputi laporan internal, arsip penilaian karyawan dan referensi lain yang relevan dengan pengembangan sistem. Literaturnya, jurnal dan buku ilmiah yang mendukung teori serta metode yang digunakan. Nah, dan yang terakhir di metode penelitian ini adalah metode pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Jadi salah satu teknik dalam multiple attribute decision making ini Bu, langkah-langkahnya meliputi ada 5, yaitu menentukan kriteria dan bobot, lanjut menyusun metrik penilaian berdasarkan data karyawan, dan juga melakukan normalisasi metrik, menghitung skor akhir untuk setiap karyawan, dan terakhir adalah menentukan peringkat berdasarkan skor tertinggi. Nah, yang terakhir selesai Bu. Terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.